Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo, gimana kabarnya Leo? Kali ini saya mau ngereading nih. Zodiak Leo asmaranya di bulan Desember tahun 2020 secara general. Seperti apa ya? Tadi sudah saya shuffle dan sudah saya sebar. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya, bisa tidak resonate atau tidak tepat sasaran untuk tiap orang. Buat yang tidak resonate berarti energinya bukan buat Anda ya, jadi mohon dimengerti. Berarti bisa kita mulai nih. Leo tadi saya sudah tebar. Di barisan pertama ini ada the moon ya, ada five of wands, kemudian ada five of cups, ada page of cups, kemudian di barisan kedua ada three of cups, ada the magician, ada nine of cups, ada ten of cups. 9 sama 10 ya, levelnya meningkat ini ya di perasaannya. Kemudian ada six of wands, kemudian ada four of cups, ada nine of swords, dan ada six of swords. Di bottom of the decknya ini ada eight of pentacle ya, tentang cerita sebuah proses gitu, kayak ngejalanin aja nih hubungan ini, berjalan aja, terjadinya seperti apa lagi seperti ini ya sudah prosesnya gitu, ngikutin proses, lebih seperti itu ya. Kayak apa ya, tidak melawan apapun yang terjadi, diikutin baiknya seperti apa gitu, enaknya kayak gimana gitu ya. Oke, ini untuk orang yang di sini, ini bisa Leo, bisa pasangan Leo, disesuaikan aja. Di sini kayak merasa bahwa ada kesedihan ya, di orang sini kayak merasa kenapa hubungannya terus bertengkar, terus berkonflik gitu. Ketika bertengkar kayak menyisakan kayak luka yang dalam gitu, ada hal yang begitu ngelukain dan gitu, kayak meninggalkan sesuatu yang berkesan tuh tidak baik gitu di perasaan yang paling dalam. Kayak gimana ya, orang di sini berpikir kok hubungannya berantem mulu ya gitu. Ketika bertengkar kayak tiap kali bertengkar tuh benar-benar luka gitu, benar-benar ada hal yang tidak ngebahagiain. Kayak saya ngeliat kayak trauma tersendiri gitu, terus bertengkar gitu, kayak ada penyesalan kenapa harus bertengkar di hubungan ini, kenapa terus berkonflik gitu. Karena ketika berkonflik tidak tidak dalam artian tidak mungkin tidak meninggalkan luka gitu. Tiap kali bertengkar pasti ada kayak meninggalkan sesuatu yang begitu dalam gitu ya. Ini untuk orang di sini, padahal untuk orang di sini kayak menginginkan hubungan, di perasaannya tuh kayak lebih kayak bisa kan kalau hubungan tuh tidak harus selalu bertengkar, baik-baik aja, fun gitu, kayak dibawa santai, bawa hubungan tuh dibawa senang aja gitu, kayak pengen tenang berhubungan, tidak selalu berkonflik, tidak selalu bertengkar ya. Ini menurut orang yang di sini, bisa Leo, bisa pasangan Leo ya. Kayak gimana, kayak tidak bahagia gitu hubungan terus seperti ini, sementara dia menginginkan hubungan tuh hubungan yang tenang gitu ya. Sedih gitu di perasaannya, nyesal banget kok harus seperti ini terus gitu ya. Dan untuk orang di sini, sebenarnya orang di sini kayak kalau saya sih, kenapa energinya lebih ringan ya orang di sini, kayak berpikir bahwa orang di sini orang yang sebenarnya cocok buat dia sudah menemukan orang yang tepat gitu. Makanya dia tuh kayak berusaha bekerja keras biar mungkin lebih kayak yang protektif ya, overprotektif ya gitu. Karena dia kayak akhirnya lebih kayak ngejaga banget gitu. Karena apa? Karena dia ngeliat orang yang di sini nih kayak gue banget ini, entah orangnya sabar, entah orangnya pendiam, kayak monggo ngikutin aja maunya orang di sini gitu. Jadi kalau banyak hal apapun yang ngeganjel selalu kayak didebatin gitu. Kalau untuk orang di sini kayak selalu cari-cari hal kecil jadi kayak ngeblow up gitu. Nah kalau orang yang di sini lebih kayak bisa gak sih tidak selalu hal kecil tuh kayak dibuat masalah gitu. Karena di sini saya lihat kayak terlalu overprotective ya. Kayak benar-benar ngejaga. Karena orang di sini kayak sudah menemukan orang yang pas, tidak mau kehilangan, makanya akhirnya kayak toxic sih saya bilang ya, kayak terlalu over, berlebihan gitu. Segala sesuatu yang berlebihan juga kan nggak bagus ya, bisa overdosis gitu. Pasangannya bisa collab di sini, makanya di sini kayak collab dia, kayak sedih gitu, kayak tidak bahagia ya.
Tapi di sini kayak fine aja gitu, kayak tidak mengerti gitu. Kayak berantem ya berantem paling biasa, tapi kalau menurut orang di sini capek gitu ya. Orang yang di sini energinya ringan, kayak ngejaga, menurut dia nih ngejaga. Gue over, lebih kayak gini, gue over protektif karena gue sayang. Gak gitu juga kali gitu ya, karena di sini tuh dia berharap banget, banyak planning, banyak rencana sama orang di sini nih. Dia bahagia gitu ya, di perasaan dia bahagia sama orang di sini, kayak menemukan kebahagiaan, kayak berhubungan, kayak selalu selalu happy, selalu fun gitu. Saya ngeliatnya kayak berbanding terbalik. Kalau di sini karena oper, karena menemukan orang yang cocok, akhirnya terlalu oper. Karena di sini terlalu banyak plan, terlalu banyak harapan yang ingin mungkin digapai, salah satunya mungkin ke arah wedding, jadi ngejaga terlalu over biar dia tuh jangan genit lah, jangan apalah, jangan apa. Terlihatnya jadi over gitu. Tapi di sini kayak fine aja gitu. Kayak cuman mindsetnya itu ngejaga gitu. Padahal ini kalau menurut saya ini salah gitu. Kalau menurut saya ya. Terus gimana nih kalau kayak gini nih? Ya, sementara di sini kayak berat banget, kayak berat banget energinya, kayak lelah, sedih, capek gitu. Nah, kayak di sini kayak ringan-ringan aja gitu. Ya, kamu bahagia sama orang ini, kayak orang ini dikasih kamu kebahagiaan, kayak mungkin kayak bisa dibilang selalu memotivasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu akhirnya ngejaga dia, tidak ingin kehilangan dia, akhirnya over gitu. Akhirnya hal kecil kayak di blow up, yang tadinya hanya sekedar tanya jadi berantem gitu ya. Saya lihat seperti itu. Ini Leo ya, Leo ya, ini bisa Leo, bisa pasangan Leo nih. Dan untuk hubungan kedepannya kayak mungkin hubungan kayak break ya, hubungan berakhir. Mungkin orang yang di sini kayak akhirnya tidak kuat, kayak pertahanannya itu runtuh gitu ya. Dari sabarnya dia akhirnya benar-benar tipis dan hilang gitu, berakhir karena ada salah satu orang di sini yang masih ingin memperjuangkan hubungannya sampai benar-benar kembali lagi bahagia lagi kayak dulu, karena dia perasaannya stuck, perasaannya terjebak di orang masa lalu, karena dia masih sangat sayang. Tidak ada orang yang mengerti selain orang yang di sini mungkin. Menurut dia, hubungannya berakhir, kamu ingin orang itu kembali, kayak berhubungan kembali, karena perasaan kamu tuh kayak tidak bisa, tidak ada orang lain yang ngerti kamu kecuali orang ini. Gitu ya, Leo ya, atau pasangannya ini ya. Tapi di sini ada yang berpikir bahwa lebih baik tidak harus kembali, tidak usah kembali lagi ya. Karena apa? Karena kayak gini, ketika dikasih kesempatan pun pasti akan berulang lagi, pasti akan sama, pasti akan ada pertengkaran. Kayak hubungan tuh sebenarnya sudah tidak cocok gitu, kayak lebih ke yang itu sudah sifat, tidak mungkin berubah gitu. Ketika nanti kembali, karena mungkin sudah sering ya, putus nyambung, begitu lagi. Nah seperti itu. Di kedepannya ada orang yang ingin nih hubungannya kembali, tapi kayak akhirnya hubungannya tidak merubah apapun gitu. Kenapa ingin berjuang? Karena perasaannya masih ada untuk orang di masa lalu, masih ingin orang tersebut, tapi orang tersebut lebih kayak sudah tidak ingin gitu. Pasti hubungannya berantem lagi nih, capek gitu, terus menerus kayak gitu, mau sampai kapan gitu. Nah di sini orang yang berjuang berpikir bahwa kayaknya dia tidak akan pernah bisa move on. Di perasaan dia kayak berat banget gitu untuk lepas dari kamu, untuk pergi dari kamu tuh kayak nggak bisa gitu, tidak akan pernah bisa. Ini di masa depan ya, orang mungkin menemukan orang yang cocok ini, merasa orang yang
menemukan seseorang yang cocok ini kayak tidak bisa move on. Kayak di pikiran itu kayak tidak mungkin gitu untuk pergi tuh ninggalin kamu, lepasin kamu tuh kayak nggak bisa gitu, karena sayang banget, cuman kamu yang ngerti saya, lebih seperti itu ya. Ya Leo ya, bisa siapapun di sini ya, tolong yang terkoneksi di sini, terutama orang yang energinya soalnya kayak ringan-ringan aja menghadapi tentang sebuah pertengkaran kayak hal yang biasa, maaf, itu diperbaiki mindsetnya gitu. Karena hubungan yang paling benar itu bukan kamu cantik, bukan kamu gimana atau fisik kamu seperti apa, tapi lebih kenyaman. Coba tanya, hampir berapa persen pasti nyarinya nyaman. Tidak perlu gender, tidak perlu usia, tidak perlu kamu siapa. Dia menemukan orang yang nyaman, sudah. Cantik tapi bikin ribet, kayaknya selesai gitu. Berpikir ulang, kayaknya kayak yang aduh cantik tapi bikin ribet, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Ya, belajar kayak hubungan dewasa, boleh sayang tapi pada kapasitas yang tepat. Saya ngeliatnya perumpamaan seperti mungkin saya pernah dulu berkata, sayang atau cinta itu genggamnya seperti pasir gitu, jangan terlalu kuat, jadi digenggam aja. Andai kata pun jatuhnya itu ya memang natural jatuh, alami pada dasarnya harus jatuh. Kalau digenggam erat itu dia akan ngikis. Satu, di dalam tangan kita itu kayak ngebeku, kedua habis gitu ya Leo ya, atau pasangannya. Ini belum terjadi, kalau sudah terjadi bertanya gitu, kamu nyaman gak sih sama saya, berantem mulu gimana ya gitu ya, kayak didiskusiin lagi. Nah, jadi seperti apa nih Leo nih, kayaknya hubungan dewasa aja deh advice-nya gitu ya, karena bertengkar itu kalau menurut saya childish. Bertengkar orang yang dewasa juga ada bertengkar, tapi pada porsinya yang pas gitu ya. Oke Leo ya, saya rasa cukup nih readingan saya buat Leo nih. Kalau resonate atau tepat sasaran, tolong di like, di subscribe, di komen, and di share ya Leo ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat melihat channel YouTube saya. Saya ucapin banyak terima kasih. Terus dukung channel saya biar terus berkembang, biar kita bisa sharing dengan berbagai macam hal masalah, dan kita mencari solusinya selain minta sama Tuhan, juga melalui media tarot yang saya bisa ya. Maaf saya bersendawa. Oke, saya rasa saya akhiri Leo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.